I've seen people doing this. Kayak kalau dia nggak bisa maju, orang lain jangan maju. Jadi bener-bener people will go as far supaya nih orang lain tuh nggak maju gitu. Jadi buat aku pembelajaran atau life lesson itu tuh datangnya bukan cuma dari dalam ruang kelas, dari sekolah atau dari kuliah gitu ya. Justru emang lebih banyak itu dari informal, lingkungan informal, apalagi dari pengalaman. Ya bisa dari pengalaman sendiri, terus bisa juga dari pengalaman orang lain. Lihat gimana cerita hidup mereka gitu ya, keberhasilan, kegagalannya, atau mungkin juga melihat dari kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan. Itu tuh aku suka observasi dan banyak dapat pelajaran yang penting dari situ. Dan orang-orang yang ini tuh bisa siapa aja, bisa public figure misalnya, orang-orang yang kita kagumi, idol kita, atau juga bisa dari orang-orang yang emang kita kenal di sekeliling kita, baik itu di lingkungan keluarga, sosial, atau mungkin di lingkup sekitar pekerjaan gitu ya. Kalau untuk yang public figure gitu, ya bisanya kita kan belajar dari mungkin dari buku atau dari podcast. Biasanya kan sekarang banyak yang bikin podcast, YouTube. Wah gila sih, aku gak kehitung ya, aku tuh banyak banget belajar apapun tuh dari YouTube. Aku dengerin podcast, nonton video orang-orang yang aku kagumi karya-karyanya. Nah kalau misalnya untuk orang yang aku kenal, pastinya dari interaksi sehari-hari atau dari observasi aku sendiri. Nah kalau dari porsinya, emang aku tuh pengalaman kerja hampir 10 tahun. Jadi masa-masa pembentukan aku tuh tentang life lesson ini lumayan banyak terjadi di lingkungan kerja. Dan aku udah pernah kerja di beberapa tempat. Dan disitulah aku banyak melihat atau mengamati orang-orang di sekitar aku, gimana behavior mereka, terus mungkin achievement, atau mungkin ada failures, atau mungkin ya dengan interaksi banyak diskusi atau ngobrol-ngobrol gitu ya tentang hal apapun juga deh. Nah aku sendiri itu juga dulu sempat bekerja sebagai sekretaris, dan aku pikir itu salah satu privilege banget sih bisa bekerja sebagai sekretaris itu, karena aku bisa berada di sekitar leaders gitu kan. Aku bisa ngelihat bagaimana para leaders ini bekerja, bagaimana kepemimpinannya, bagaimana mereka mengatasi masalah, dan aku juga ngelihat bagaimana achievement dari para leaders ini. Nah, dari pengamatan aku, dari orang-orang yang aku amati ini gitu ya, semuanya itu tuh kayak punya kesamaan, terutama orang yang menurut aku berhasil gitu ya, berhasil, sukses, terus apa yang dia lakukan dalam hidup itu ada purpose-nya, atau mungkin benar-benar ada fulfillment-nya. Nah mereka ini cara benang merahnya itu punya beberapa kualitas atau karakteristik ini yang aku tangkap dan aku pelajari. Yang pertama, selalu mau belajar. Jadi walaupun mereka udah ada di posisi yang menurut kita tuh udah di atas gitu ya, udah sukses gitu, tapi mereka tuh selalu mau belajar gitu. Dan aku pikir kan biasanya kalau belajar itu kita kalau masih dalam tanda kutip kayak junior gitu kan, atau masih secara pangkat atau jabatan tuh di bawahnya, ya wajar dong kalau kita belajar ke yang lebih bisa gitu kan. Nah tapi beliau-beliau ini itu tuh juga punya kerendahan hati untuk mau belajar ke bawah gitu. Jadi banyak mau tahu untuk belajar hal-hal baru, update terus, upgrade diri ke siapapun gitu. Jadi tidak memandang jabatan, tidak memandang posisi, karena memang kita tuh selalu bisa belajar dari siapapun itu. Jadi itu, jangan pernah stop belajar. Pokoknya sama kayak device gitu kan, atau gadget sekarang akan selalu ada upgrade software sistem mereka. Dan kalau kita nggak keep up, susah sih, kita nggak bisa jadi nanti kita nggak akan relevan lagi.
nggak akan maksudnya kita akan terus bisa di tempat yang baik gitu kalau kita mau terus belajar. Yang kedua, nggak pernah menjatuhkan orang lain. Jadi kalau emang tujuannya mau improve atau mau naik, dia akan fokus dengan dirinya sendiri, akan fokus meningkatkan upgrade kapasitas diri instead of menjatuhkan orang lain. I've seen people doing this, kayak kalau dia nggak bisa maju, orang lain jangan maju. Jadi benar-benar people will go as far supaya nih orang lain tuh nggak maju gitu. Dan honestly, I really see they are not going anywhere. Biasanya they are stuck dan selalu ngerasa insecure. Dan kalau kamu lagi ada di posisi ini, maksudnya posisi yang lagi mau dijatuhkan nih, ya mungkin dengan diomongin yang gak baik gitu atau gak bener, yang aneh-aneh, just let them. Lebih baik fokus ke diri sendiri, biarkan energi dan waktu kita itu kita pakai untuk hal yang lebih bermanfaat. Oke? Yang ketiga, mengerjakan apapun tuh dengan sungguh-sungguh. Bener-bener effortnya tuh 100%, mengerjakan apa yang udah ditugaskan itu sampai dengan tuntas gitu ya. Kalau apa-apa kita ngerjainnya itu setengah-setengah, yang rugi itu bukan tempat kerja kita atau bukan klien kita, tapi yang rugi itu bakal kita sendiri. Mungkin ada juga yang berpendapat kalau buat apa sih kerja segitunya, se-effort itu, karena toh gaji kita juga nggak akan naik-naik gitu kan misalnya. Atau mungkin bayarannya kecil aja. I think how you do your work will tell more about you. Dan aku selalu pegang ini kalau my work, my performance itu doesn't depend on how much they pay me. Ya kerjakan aja dengan sungguh-sungguh, sesuai dengan yang ditugaskan, sesuai dengan tanggung jawabnya. Mungkin akan ada yang bilang kalau ini tuh bodoh gitu ya. Terlebih lagi misalnya kalau ada yang membandingkan dengan, oh dia kerjanya biasa aja, atau mungkin nggak kerja, atau kerja santai aja tapi juga tetap digaji anyway. Well, menurut aku ini tuh tetap kayak integritas dan identitas aku, dan aku selalu mikir kalau I work for God, so I want to do my best every time. Dan aku juga selalu percaya ini, misalnya kamu ngerasa kayak belum dibayar dengan pantas gitu ya atas apa yang udah dilakukan, aku percaya sih kalau proses itu akan membawa kita itu ke tempat yang nantinya akan lebih tepat gitu. Just trust the process. Oke. Terus yang keempat, attitude is everything. At the end of the day, we work with people gitu kan. Jadi mau sepintar apapun kamu atau skillnya hebat banget, tetap pada akhirnya kita akan mau kerja atau berurusan dengan orang-orang yang punya attitude yang baik gitu kan pastinya. Attitude itu adalah kayak your walking CV, dan ketika kita punya attitude yang baik gitu, itu akan lebih memorable bagi orang yang kita pernah kerja bareng. Jadi nggak menutup kemungkinan misalnya people will remember you for your good attitude gitu. Karena gimana pun skill itu bisa dipelajari, tapi attitude atau karakter is something else. Jadi ingat, attitude really keeps you going. Oke, jadi itu tadi kualitas atau karakteristik atau life lesson yang aku dapat dari orang-orang yang aku temui, dan aku yakin these qualities will bring us to the good place. Kalau kamu sendiri gimana? Apakah kamu punya atau kenal seseorang yang punya kualitas ini dan confirm apakah ini benar? Atau mungkin ada tambahan lain? Please share dan bisa tulis di kolom komentar. Oke, kalau gitu, until then, see you guys.